Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun: al-khitan wal istihdad wal taqdim wal adfar wa nadful ibti wa qasr syarib, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Terlebih kita baru saja melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian duduknya kita di masjid sampai waktu salat yang berikutnya dihitung sebagai penghapus dosa-dosa kita dan dihitung kita sedang salat walaupun tidak dalam keadaan sedang salat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat mendoakan kita sampai kita beranjak dari masjid ini selagi tidak batal wudu. Maka diharapkan wudunya itu dijaga, walaupun harus ditahan buang angin. Hukum menahan buang angin itu adalah boleh selagi tidak keluar, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau terlalu berat maka baiknya dibatalkan saja dan memperbaharui wudunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudunya kita di sini sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan didoakan kita oleh malaikat dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dan ya Allah berikanlah rahmat untuk dirinya. Dan ini adalah doa yang sangat sempurna, karena di hari kiamat nanti yang kita butuhkan adalah rahmat Allah dan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sholat jenazah. Untuk menyolatkan jenazah, maka doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dalam sholat jenazah tersebut diawali dengan kata Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah rahmatmu kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, bab fasal atau fadl as-siwak wa khisalul fitrah, yaitu tentang keutamaan bersiwak dan kesucian. Ya, kesucian. Jadi kita akan bahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ada kesucian itu ada 5. Dalam hadis yang lain kesucian itu ada 10. Ini akan kita bahas nanti. Ada 2, ya, tentang siwak dan sifat-sifat atau sunnah-sunnah fitrah namanya. Ya, sunnahul fitrah. Sunnah-sunnah kesucian kalau bahasa kita. Yang pertama terkait dengan siwak ini. Siwak itu adalah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sangat, kalau dalam bahasa bahasa fikihnya itu targhib itu memotivasi, menganjurkan sekali untuk kita bersiwak. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim beliau mengatakan as-siwak matharatun lil fami wa marqatun lirrabb. Nabi SAW mengatakan siwak itu, bersiwak itu membuat mulut kita bersih, dan orang yang bersiwak itu akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersiwak saja itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersiwak setiap kali mau berwudu dan setiap kali mau salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits Bukhari Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, hanya saja kan menyulitkan bagi kita, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sebelum berwudu.
Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, ini beberapa hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa siwak itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadits Bukhari Muslim diceritakan saat Rasul menjelang wafat, detik-detik beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di pangkuan siapa? Ya, istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang sebelum wafat Nabi SAW minta izin kepada seluruh istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, dan minta izin kepada seluruh istrinya yang merawat beliau ketika sakit menjelang wafat beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, maka beliau meletakkan badannya atau kepalanya di badanku, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ini kan ceritanya di rumah Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu abangnya Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, masuk ke rumah Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Abdurrahman ini sedang memegang atau membawa siwak, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Abdurrahman bin Abi Bakar ini, dan Aisyah paham bahwasanya Nabi ingin minta siwaknya. Siwak itu kan dia kayu ini yang di sini dipakai, yang di sini kan nggak dipakai. Jadi Aisyah menyiapkan siwak untuk Nabi dari sebelah sini, diminta dari Abdurrahman tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebelum meninggal dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah bersiwak dan dalam keadaan mulutnya bersih. Itu sampai menjelang wafat aja Nabi sallallahu alaihi wasallam sempatkan diri untuk bersiwak. Setelah itu selesai bersiwak, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firroq atau ilar rafiqil a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ingin berada pada ar-rafiqil a'la, yaitu tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Firdaus bersama para nabi dan para syuhada dan orang-orang saleh dan orang-orang siddiqin. Nah, ini kan menjadi dalil bagi kita bahwa perhatian Nabi SAW terhadap siwak itu sangat besar. Sampai-sampai ini juga adab bagi bapak-bapak, bagi para laki-laki. Nabi SAW itu membiasakan diri kalau misalnya pulang ke rumah dari aktivitas lama di luar, pulang ke rumah, sebelum masuk rumah beliau ngapain? Siwak dulu. Mau ketemu sama istrinya saja beliau bersiwak. Nah, itu juga bahwasanya beliau menjaga kebersihan. Karena memang Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan atau menjaga kesuciannya. Jadi kalau dalam hadits Nabi yang lain, beliau mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu adalah sebahagian dari iman, dan Islam menjaga kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita, badan kita, termasuk juga kita bapak yang ada di sini. Kenapa tadi kita katakan Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Karena kalau kita sholat, kita berdiri di saf, kanan kiri kita ada orang, depan belakang kita juga ada orang. Jangan sampai orang tidak nyaman dengan aroma mulut kita. Itulah sebab kenapa Nabi SAW melarang kita ke masjid kalau kita baru makan bawang merah, bawang putih. Ini termasuk makan durian juga. Udah makan durian kalau udah katanya itu satu masjid tercium aromanya. Itu menunjukkan bahwasanya Islam menjaga kebersihan, Islam menjaga penampilan, dan Islam menjaga bau atau aroma badan kita supaya orang tidak terganggu. Maka Nabi SAW setiap kali mau ke masjid selalu pakai apa? Minyak wangi. Nggak pernah enggak. Jadi apa juga? Jadi adab bagi kita bahwasanya setiap kali kita mau ke masjid diupayakan kita selalu pakai minyak wangi. Apalagi mau sholat Jumat. Sampai dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW mau sholat Jumat ke masjid, selesai beliau mandi, beliau pakai minyak rambut, kemudian beliau mencari minyak wangi tapi nggak ada, maka beliau minta kepada keluarganya. Nah, saking
menganjurkan kepada kita bahwa Nabi SAW memakai minyak wangi itu sebagai bentuk persiapan diri untuk sholat, karena memang bukan hanya orang terganggu dengan aroma kita, tapi malaikat pun terganggu dengan aroma tubuh kita, aroma mulut kita, aroma badan kita, aroma pakaian kita. Kalau kita sholat, malaikat terganggu. Fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda banu Adam. Ketahuilah bahwasanya malaikat itu juga terganggu dalam sholat. Ketika kita sholat tapi aroma mulut kita tidak enak, tubuh kita juga tidak enak, aromanya dan pakaian juga tidak enak. Dan itu juga jadi perhatian di kita. Nabi SAW mengajukan kepada sahabat, sesusah-susahnya sahabat, gitu kan, semiskin-miskinnya, Nabi SAW berkata, lihat tahid ahadukum thawbain. Hendaklah kalian itu masing-masing punya 2 pakaian. Thawbun limihnatihi, pakaian untuk kerja. Wa thawbun lis-shalah, dan pakaian untuk sholat. Diusahakan mana kita pakaian yang kita gunakan untuk kerja ini, gak usah kita pakai untuk sholat, walaupun boleh. Tapi alasannya adalah ya terutama yang kerja agak sedikit di lapangan, kotor-kotor. Walaupun kalau pakaiannya berlumpur, pakaian bertanah, itu bisa nggak untuk sholat? Bisa, karena tidak semua yang jorok itu najis, dan tidak semua yang kotor itu najis. Kalau kita lihat ada orang yang bajunya misalnya ada lumpurnya, ada tanahnya, ya sholat seperti itu sah-sah saja. Tapi secara adab, etika itu tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan tertentu. Baik, itu sebagai tambahan ya, bahwa siwak itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 5 fitrah manusia, ya, 5 kesucian manusia yang perlu kita perhatikan. Nanti ada hadis yang kedua, 10 fitrah manusia atau 10 kesucian manusia yang harus kita yang harus kita jaga dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, ini agak sedikit kita percepat ya, karena waktu kita singkat kalau maghrib ini. Al-fitratu khamsun, kesucian itu ada 5. Ya, kesucian itu ada 5. Walaupun sebetulnya fitrah di sini enggak diartikan dengan kesucian, tapi fitrah di sini adalah asal mula penciptaan. Jadi asal mula penciptaan manusia yang Allah berikan kepada manusia itu ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama Nabi SAW adalah al-khitan, yaitu berkhitan. Apa hukum khitan bagi laki-laki? Apa hukumnya? Sunnah muakkad atau wajib? Ya, di sini ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, mereka mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ya, ini jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau bagi wanita maka hukumnya sunnah. Dan para ulama mengatakan wanita yang dikhitan itu hukumnya, wanita yang dikhitan itu dia mulia di hadapan Allah dan di hadapan suaminya. Dan kan ada nanti kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah wanita perlu dikhitan juga? Untuk menjawab pertanyaan itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila 2 khitan bertemu. Apa maksudnya 2 khitan bertemu? Ya, hubungan suami istri. Jadi dianggap laki-laki itu berkhitan, wanita juga berkhitan. Maka Nabi mengatakan apabila 2 khitan bertemu maka wajib untuk mandi wajib, mandi janabah karena hubungan suami istri. Dan ini kan jadi dalil bahwasanya khitan dalam agama kita baik laki-laki dan wanita itu berlaku bagi mereka semuanya. Hanya saja memang bagi laki-laki jumhur ulama mengatakan itu hukumnya wajib, bagi wanita hukumnya adalah sunnah muakkadah saja atau disunahkan saja. Nah, kalau kita bertanya lagi, berapa usia anak itu dikhitan? Berapa usia anak itu dikhitan? Selama ini kalau kebiasaan kita berapa rata-rata usia taman SD kan? Rata-rata gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, para jamaah rahimahumullah, kita lihat sini perkataan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ya, dalam Sahih Muslim, waktu wujubil khitani ba'dal bulugh, lakin yustahabbu lil wali an yakhtina as-saghir fi sigharihi li'annahu arfaq bihi. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa
kewajiban berkhitan itu berlaku setelah balik. Nah, berarti kalau balik itu harus segera dikhitan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya disunahkan bagi wali itu artinya orang tua yang punya anak kecil untuk mengkhitannya di waktu dia masih kecil sebelum balik, karena itu lebih membuat anak itu karena itu lebih menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jadi kan bahwasanya kalau sudah dewasa kan, kalau sekarang kan ditanya-tanya, udah sunat belum diketahui orang kan gitu kan. Jadi kalau bisa sebelum balik sudah dikhitannya, bebas saja mau usia 5 tahun. Apalagi kalau sekarang kan khitannya sudah ada khitan laser itu kan membantu. Bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau, amal khitanu famata sya'a ikhtatana, lakin idza rahaqal bulugh fayanbaghi an yuhtana kama kanat al-arabu taf'alu. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa khitan itu sebetulnya kapan saja bisa dilakukan, nggak ada batasan waktunya. Akan tetapi kebiasaan orang Arab adalah mengkhitan anak-anaknya sebelum masuk usia balik. Nah, itu dia, baik laki-laki ataupun wanita, itu berkaitan dengan waktu khitannya. Nah, terkait dengan mu'allaf, apakah dia wajib dikhitan atau tidak? Nah, kalau seandainya mu'allaf ya, dia sudah misalnya masuk Islam udah usianya 50 tahun, 60 tahun, apakah wajib dikhitan? Itu tidak menjadi prioritas sesuatu yang wajib. Karena Nabi SAW ketika sahabat, atau kita bilang adalah ketika orang musyrik datang ke Nabi SAW mau masuk Islam, apakah ada dalil yang menunjukkan kamu khitan dulu baru masuk Islam? Tidak ada. Yang ada disuruh ngapain teman-teman? Sebelum itu mandi dulu kamu, balik lagi kemari baru syahadat. Itu yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya memang khitan itu, kalau jumhur ulama mengatakan wajib, wallahu a'lam, hukum asalnya adalah tidak wajib, sunnah muakkadah. Tapi jangan pula nanti kita bilang sunnah muakkadah, nanti orang Islam takut dia malas berkhitan, karena khitan itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Mohon maaf, pada kesehatan kelamin. Ya. Kemudian yang kedua juga dalam pembahasan istinja, dalam masalah istinja itu, kalau yang tidak dikhitan itu dia tidak akan bersih dari najis tadi. Maka dikhitan itu memudahkan dalam proses istinja dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan khitannya. Jadi yang pertama adalah khitan. Dan ini juga menjadi dalil ya, sebuah dalil hadis Nabi SAW, nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian tidak pakai sendal. Terus kata Nabi apa? Tidak dikhitan. Nah itu dia. Artinya yang sudah dikhitan kembali lagi. Dan ini juga dalil bahwasanya Pak sudah menjadi sesuatu yang daruri, darurat, bahwa khitan itu merupakan bahagian dari bentuk syariat dalam agama kita. Yang pertama adalah berkhitan. Fitrah yang kedua adalah wal istihdad. Istihdad itu berasal dari kata haddun. Hadd itu artinya tajam, berarti menggunakan sesuatu yang tajam untuk mencukur. Berarti yang dimaksud di sini adalah mencukur bulu kemaluan. Kita tidak boleh malu dalam masalah pembahasan ini ya. Karena jangankan masalah-masalah hal-hal yang sifatnya seperti ini. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia nanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang sangat privasi sekali, yang seharusnya tidak layak ditanyakan dari seorang wanita kepada laki-laki, yaitu kepada Nabi SAW. Tapi ini bahagian dari bentuk syariat agama yang harus kita ketahui hukumnya. Jadi Ummu Atiyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal alam ra'ati min ghuslin idza hiya ihtalam. Ya Rasulullah, apakah wajib bagi seorang wanita mandi apabila dia mimpi basah? Nah itu ternyata Nabi SAW menjawab, iya, wajib dia mandi seperti laki-laki wajib mandi ketika dia mimpi basah, dengan syarat idza ra'atil ma, apabila dia melihat kemaluan, apabila dia lihat ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Ini kan sensitif. Tapi Ummu Atiyah berkata kepada Nabi SAW, Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu dalam menyampaikan kebenaran. Jadi dalam masalah ini, mencukur bulu kemaluan ini, berapa lama kita dibolehkan membiarkan bulu kemaluan itu tidak kita cukur? 40 hari. Kalau sudah 40 hari cukur, harus dibersihkan. Karena
Memang bagian dari syariat. Kalau perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, ini perkataan Ibnu Abbas. Mereka mengatakan Nabi itu memberikan batasan waktu kepada kami untuk mencukur bulu kemaluan apabila sudah lebih dari 40 hari. Itu kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah wataqlimul afan, yaitu memotong kuku. Nah, ini penting, potong kuku. Sekarang ini kalau kita kasih tahu bahwa saya memanjangkan kuku ini sesuatu yang diharamkan, orang banyak tak percaya. Apalagi perempuan, ini kan apa? Jadi apa namanya? Jadi style, jadi gaya sama dia. Kadang pun disambung-sambung lagi. Apa hukum nyambung-nyambung kuku palsu? Haram hukumnya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita memberikan batas waktu mencukur memotong kuku ini juga sama, jangan lebih dari 40 hari. Tapi Nabi SAW menganjurkan kembali kita dari mulai mencukur bulu kemaluan, kemudian juga potong kuku itu diusahakan setiap hari Jumat. Mana dalilnya? Nabi SAW dalam hadits riwayat Al-Jamaah menjelaskan kembali kita, intinya adalah bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci mastata'a min tuhrin, dia bersuci dengan semaksimal mungkin. Maksud bersuci di sini bukan wudu. Kalau wudu kan nggak mungkin ada bahasa Nabi bersuci dengan semaksimal mungkin. Kalau wudu kan sesuatu yang sifatnya wajib untuk kita kerjakan sebelum kita sholat. Maka di sini para ulama mengatakan yang maksud dengan Nabi bahasa Nabi bersuci dengan semaksimal mungkin adalah tadi potong kuku, cukur bulu kemaluan, dan beberapa hal-hal yang lainnya. Masuk pada pembahasan selanjutnya itu yang keempat ya. Yang keempat adalah wanaful ibn, yaitu mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu dicabut kalau sanggup. Tak sanggup ya serah dicukur, tak ada masalah saya kira. Tapi afdalnya adalah dicabut. Dalam bahasa Arab itu penjelasannya istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan sampai habis. Kalau bulu ketiak ini dia tidak dicukur dan tidak dipotong, tapi dicabut. Kalau dalam hadits Nabi SAW itu kan sebutkan Nabi itu kalau sujud terkadang beliau melebarkan bahunya seperti ini, nampak ruas ketiaknya putih bersih, tidak ada bulu. Nah, itu fitrah yang harus kita perhatikan. Kalau nggak bisa ya silakan dicukur. Ada pernah santri saya di pondok pesantren itu bilang gini, Ustaz, dalam pelajaran biologi kita ya kan, kalau kita cukur kalau kita cabut bulu ketiak bisa menyebabkan kanker. Nah, itu dalam pelajaran biologi kita sampaikan. Itu manusia yang yang mengambil sebuah kesimpulan, sementara fitrah ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat yang telah Allah tetapkan itu tidak ada satupun yang berbahaya bagi manusia. Justru kalau dilanggar itu malah berbahaya. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah kita nggak usah kita hiraukan, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat kita. Kita yakin saja bahwasanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang terbaik dan tidak ada mudaratnya sama sekali. Karena kita berada pada fitrahnya, fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Kalau kita rubah-rubah, malah kita tidak berada dalam keadaan fitrah, dan kita tidak dalam keadaan selamat dari sesuatu yang sifatnya membahayakan diri kita. Itu yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, tapi sebelum kelima, mencabut bulu ketiak ini juga ada metodenya supaya nggak sakit. Ini saya kasih tahu Bapak mandi. Nah, ketika mandi itu pakai sabun di ketiaknya, kasih sabun. Sabunnya itu sabun yang kalau dia kering, udah kita lap, selesai mandi kita bilas, kita pakai handuk itu, dia kesat di kulit. Nah, misalnya kita sabun-sabun yang biasa untuk mandi itu. Nah, kalau sudah selesai mandi, kita bilas, kita keringkan, nah itu dicabut gampang. Jadi kalau lagi duduk-duduk gini nyabut sakit dia. Cobalah nanti, itu teknis saja. Masing-masing kalau sanggup taruhkan sini lakban, tarikan. Kalau mau silahkan aja naik sanggup. Ya itu teknis, nggak ada masalah. Silahkan bagaimana gaya masing-masing. Yang kelima adalah waqas sosial,
yaitu memotong kumis. Kumis ini dipotong, bukan dicukur. Walaupun kalau dicukur ya boleh-boleh saja. Nah, jadi saya urutkan lagi sekali lagi, yang dicukur itu bulu kemaluan, yang dicabut itu bulu ketiak, yang dipotong, kalau dipotong itu berarti kan masih ada dia. Memotong sesuatu berarti kan tidak menghabiskan habis dia, tapi ada sisanya. Dan itu jelas dalam bahasa Arab, kata qassu itu artinya memotong, gunting. Maka gunting dalam bahasa sudah lebih istilah nikos. Nikos itu alat potong. Maka para ulama mengatakan memotong kumis itu lebih diutamakan daripada mencukur habis. Tapi bukan berarti mencukur habis itu nggak boleh. Ya boleh-boleh saja. Dan para ulama mengatakan semakin kandas dia memotongnya itu semakin baik. Itu juga diupayakan setiap hari Jumat seminggu sekali kita lakukan itu, dan jangan sampai lebih dari 40 hari. Jangan sampai kalau kita minum kumisnya basah duluan daripada bibir kita. Kalau udah seperti itu, suruh dia potong kumisnya. Ini 5 kesucian. Sekarang kita pindah kepada hadis yang kedua, ya, tentang masih berkaitan dengan kesucian tadi. Kalau itu ada 5, kalau dalam hadis ini ada 10. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nanti saya sediakan ya waktu untuk kita tanya jawab. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah." Kesucian itu ada 10. Ya. Ini ada beberapa yang sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Yang pertama, qassu syarib, memotong kumis, sudah ya, 1. Yang kedua, wa i'fa'ul liha, yaitu membiarkan jenggot. Mana yang enggak pakai jenggot sini? Apa hukum mencukur jenggot? Kalau ditanya apa hukum pelihara jenggot, semua pasti menjawab apa? Sunnah. Enggak ada yang enggak ada yang selisih di sini. Tapi ketika ditanya apa hukum mencukur jenggot? Erik ada jenggot ini? Ada. Hah? Kalau di sini khilaf ulama di sini. Ulama hanya berbeda pendapat hukumnya haram atau makruh. Itu saja. Gak ada yang bilang boleh. Gak ada yang bilang boleh. Sedikit sekali yang bilang boleh. Khilaf mereka itu haram atau makruh. Tapi Allah alam, yang rajih dari jumhur ulama adalah hukumnya adalah mencukur habis makruh. Cukur habis pontos dia. Muda lagi. Ya, kalau udah cukur ini kan nampak muda lagi gitu ya. Kalau cukur habis itu hukumnya makruh. Ya enggak berdosa. Tapi saya pribadi memilih pendapat kalau cukur habis haram. Itu pendapat pribadi saya. Makanya saya enggak pernah cukur habis. Kalau potong saya mau. Sekali-sekali saya potong ketika sudah terlalu panjang, karena ada riwayat dari At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah memotong atau merapikan jenggotnya dari arah samping dan bawah. Itu pernah. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi kan Rasulullah ya'khudhu min lihyatihi tulan wa 'ardan. Nabi SAW itu pernah merapikan jenggotnya panjang dan lebarnya, artinya ke samping dan ke bawah. Itu pernah. Minimal Bapak rahimahullah, kalau kita nggak bisa jenggotnya panjang-panjang segini kayak orang Arab, sedikit-sedikit pun jadilah, biar manis gitu. Ayo ibu, bapak-bapaknya kalau protes sekali bilang, Pak pakai jenggot lah, biar nampak berwibawa. Laki-laki yang pakai jenggot tuh nampak wibawahnya. Iya. Apa yang menghalangi kita pakai mencukur jenggot kita? Apa yang menghalangi kita tidak pakai jenggot? Sikit aja pun jadilah. Ya. Nah, cukuplah kita menyatakan sepakat bahwa itu sunnah Nabi. Ya sudah, sunnah Nabi diamalkan saja. Tapi kalau ada yang mengatakan memelihara jenggot itu kan tujuannya menyelesaikan orang Yahudi, sementara sekarang orang Yahudi sudah pakai jenggot, maka ini hukum memelihara jenggot sudah tidak berlaku lagi. Ini kesalahan fatal dalam memahami makna hadis. Ada pula yang bilang seperti itu. Belum lagi yang bilang ya pakai jenggot orang goblok. Nah, ini enggak betul juga. Ya udahlah, daripada ribut-ribut biarkan aja orang ngomong apa. Yang jelas Nabi pakai jenggot, dan semua nabi-nabi dulu juga pakai jenggot, dan para sahabat juga pakai jenggot. Nabi misalnya dalam penelitian para ulama 40 hadis lebih, 40 hadis
Bukan tanggung 40 hadis. 40 hadis lebih menjelaskan tentang Nabi menganjurkan pakai jenggot bagi laki-laki dan enggak, laki-laki aja, wanita enggak lah pakai jenggot. Jenggot ya. Kalau kata Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa ini intinya ya, sikapnya bahwa mengambil mencukur jenggot dan mengambilnya mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Itu kata Imam An-Nawawi. Kemudian beliau juga mengatakan merapikannya apabila sudah terlalu, dalam bahasa Arab sebenarnya istilah mutaba'atin, sahabat itu berantakan tak kemana-mana, maka itu sesuatu yang baik. Itu kata beliau. Ya paling ringan seperti itulah. Dengan bahwasanya cukur habis itu hukumnya makruh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ada 10 tadi ya. Yang ketiga adalah siwak. Nah, bersiwak tadi siwak. Nanti kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah sekarang ini kita nggak perlu pakai siwak lagi, cukup pakai pasta gigi aja? Ya tetap aja, pasti pakai pasta gigi. Ya siwak aja pakai aja. Tunjukkan bahwasanya siwak ini sunnah Nabi. Orang yang bersiwak itu dicintai oleh Allah Taala. Orang yang bersiwak itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Taala. Hanya saja kita ini di masyarakat karena nggak menjadi sesuatu yang nggak menjadi kebiasaan. Jadi ada orang bersiwak, kita risih nengoknya. Lebih senang orang lihat orang nyuntil daripada siwak. Masa kita kalah sama orang-orang yang di sana, yang di Lestari gitu, gini kan banyak orang nyuntil kan. Nah ini kalau orang nyuntil nggak dapat pahala, paling bersih aja giginya gitu kan. Tapi kalau kita bersiwak dapat pahala, mengamalkan sunnah Nabi, kemudian dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu ya, Bang. Ya, silakanlah siwak. Yang keempat, wal istinsyaqul ma. Kesucian itu yang keempat adalah istinsyaqul ma. Apa itu istinsyaqul ma? Istinsyaqul ma itu adalah memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, ini kan sudah kita pahami ya bagaimana tata cara berwudu. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita kalau berwudu itu bukan membasahi hidung, tapi air ini yang kita taruh di tangan kita ini kita sedot, gitu. Kita hisap supaya masuk ke dalam hidung. Jangan terlalu kuat kali nanti masuk ke atas sakit dia walaupun itu yang paling bagus. Karena dia mengatakan berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air ke hidung. Bahkan Nabi SAW mengatakan tujuan kita memasukkan air ke dalam hidung itu apa? Supaya apa? Supaya bersih upilnya apa? Kalau itu kalau kesehatan udahlah, kebersihan udahlah. Ini ada yang lebih daripada itu. Apa kata Rasulullah? Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanshik thalathan fa inna syaitana yabitu 'ala khayshunihi. Nabi sallallahu mengatakan, apabila kalian bangun tidur di malam hari, hendaklah kalian memasukkan air ke dalam hidung kalian. Kemudian kalian keluarkan dengan didorong, dengan isi, gitu ya. Fa inna syaitana setan. Yabitu 'ala khayshun, karena setan itu malam tidurnya di mana? Di lubang hidung kalian. Kalau dalam lubang hidung kita banyak upil itu sesuatu yang biasa. Ini kalau setan banyak situ ini masalah. Ya, percaya kan? Ya, percaya nggak percaya? Ini seperti itu syariat. Nabi SAW mengajarkan demikian. Nabi yang tahu hal yang gaib Nabi tahu hal yang gaib dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bahagian dari bentuk yang harus kita percaya, karena memang dalam kaidah dalam memahami dalil kita harus mengedepankan dalil daripada akal, walaupun seolah-olah tidak masuk di akal kita. Jadi jangan kita ini cuma basah-basahkan hidung aja ya, dibiasakan juga. Masukkan ke mulut sebagian, kumur-kumur, sebagian lagi masukkan ke hidung, dihisap sedikit, kemudian dikeluarkan dengan dorongan, namanya istinthar. Itu yang keberapa itu? Yang keempat. Sekarang yang kelima, wa qassul adfar, yaitu memotong kuku. Ini sudah ya, memotong kuku. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa ghaslul baraji, yaitu membersihkan sendi-sendi, terutama sendi-sendi jari. Ini sela-sela, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga ketiak kalau kita mandi, di belakang telinga. Pokoknya yang tidak langsung terkena air kalau disiram. Ya, kalau misalnya badan ini kan begitu disiram kena semua. Tapi kalau di tengah-tengah sendi, di antara persendian, di sini kan nggak kena air ya.
Terkadang juga di sini nggak kena airnya, di sini juga. Makanya kita kalau berwudu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita disebut dengan istilah takhlil. Takhlil itu menyela-nyela jari, baik jari tangan ataupun jari kaki. Makanya kalau kita berwudu, pas kita wudu kaki kita itu diusahakan tangan kita ini. Dalam sumber riwayat Nabi itu menyela-nyelakan dengan jari kelingkingnya. Setelah itu diselam. Karena Nabi SAW berkata, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah atau masuk nerakalah bahagian dari kaki atau bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita dan sebagai faedah juga dalam berwudu ini kan perintahnya mencuci tangan, mencuci wajah dan mencuci kaki. Ya, perintah mencuci itu jelas. Dalam bahasa Arab, mencuci itu disebut dengan istilah ghusl. Mencuci itu dikatakan mencuci apabila disiram air kemudian digosok-gosok. Kalau tidak digosok-gosok maka itu namanya bukan mencuci. Gitu dia. Ya. Ibarat ibu-ibu kalau mencuci kan digosok-gosok. Kalau cuma ditaruhkan air, diangkat lagi, diperas, dijemur, itu namanya bukan mencuci, tapi merendam saja. Itu berbeda dia maknanya. Jadi ini yang keenam ya, ghuslul barajin, yaitu membersihkan sela-selanya. Minimal seminggu sekali lah kita bersihkan, terutama pada hari Jumat. Itu sebab kenapa hari Jumat itu kita disunahkan untuk mandi. Apalagi orang Arab itu kan dia bisa nggak mandi satu minggu? Bisa kan orang Arab? Karena memang keadaannya di sana tidak tidak mengharuskan mandi tiap hari. Dan kalau mandi tiap hari malah rusak kulitnya dan nggak bau. Akhirnya Nabi SAW memberikan batas setiap hari Jumat mandi, dan hukum mandi bagi orang yang mau sholat Jumat adalah sunnah muakkadah. Yang ketujuh adalah wanaqful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya, tadi sudah beres ya, sudah kita bahas. Kemudian yang ke-8 wahalqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Tadi juga sudah. Kemudian yang ke-9 adalah wantiqasul ma. Intiqasul ma artinya ada dua dipahami oleh ulama. Intiqasul ma itu artinya yang pertama adalah menghemat air. Berwudu pun perlu menghemat air. Sering saya sampaikan, setan itu apabila dia tidak berhasil membuat orang tidak beribadah, ya setan itu berusaha gimana supaya kita nggak sholat. Tapi kalau dia tidak berhasil membuat kita nggak sholat, maka dia minimal merusak ibadah kita. Bagaimana caranya? Kita berwudu tapi dibuat kita itu berlebihan menggunakan air hingga akhirnya wudu kita itu ada dosanya di situ karena membuang air banyak-banyak. Makanya kalau berwudu ini pakai keran itu sedikit aja, kecil aja. Jadi kadang udah full deras sekali. Kemudian yang terbuang lebih banyak daripada yang terpakai. Dan kemudian juga kalau terlalu deras juga mengganggu orang, percikannya lebih entah kemana-mana. Orang merasa nggak nyaman dengan itu. Kecil aja. Wudu yang paling baik itu dicelupkan ke dalam gayung, itu yang paling hemat, yang paling bagus. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau ada anggapan namanya air musta'mal itu dalam masalah wudu ini, itu pendapat yang banyak dibantah oleh para ulama. Karena Nabi sendiri kalau berwudu awalnya saja dituang kembali, cuci tangannya sampai 3 kali, selang-selangan buang sampai 3 kali. Kalau sudah bersih di tangan, apa yang dilakukan? Celupkan ke dalam. Kubur-kubur dan masuk ke dalam air sampai 3 kali. Kemudian ambil lagi satu untuk mencuci wajah, ambil lagi tangan, celupkan. Nah, kalau seandainya itu nggak boleh celupkan, maka Nabi tidak akan mengamalkan itu. Ini hadis dari Al-Bukhari yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktekkan wudhunya Nabi SAW. Bahkan para sahabat itu pernah menampung bekas wudhunya Nabi. Nabi wudhu ditampung sama sahabat, kemudian digunakan untuk berwudhu. Nabi tidak melarang. Tapi boleh misalnya berwudhu ditampung sama jamaahnya, boleh? Nggak boleh. Itu hanya berlaku bagi Nabi SAW. Jangankan bekas air wudhu Nabi, keringat Nabi pun ditampung untuk apa? Minyak wangi. Masya Allah, Nabi SAW. Ya, itu istri Nabi SAW mengamalkan itu.
Yang kedua makna dari intiqas rumah tadi, yang pertama adalah menghemat air ya. Yang kedua maknanya adalah istinja. Istinja ya, beristinja itu bagian dari bentuk kesucian. Jangan sampai kita nggak istinja. Istinja yang paling sempurna itu menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Jadi istinja yang paling sempurna adalah menggabungkan dua bersuci. Yang pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Jadi dua digabungin. Kalau sekarang apa ya cari batu, tapi diganti dengan tisu. Jadi kalau seandainya kita buang air kecil, kita dahulukan pakai tisu dulu untuk istinja, setelah itu pakai air, itu yang paling sempurna. Tapi kalau mau pakai air saja, maka itu cukup. Karena Allah itu memuji ahlu Quba. Quba itu perkampungan dekat kota Madinah. Di situ mereka punya kebiasaan kalau bersuci itu dua kali nih. Yang pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang ke-10 adalah bentuk kesucian adalah matmadhah. Matmadhah itu berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur maksudnya dalam berwudu. Nah, itu kita berkumur-kumur. Itulah 10 fitrah atau 10 kesucian yang perlu kita jaga. Allah taala dari waktu berapa menit? Silakan, ada pertanyaan? Silakan, Bang. Bagaimana dengan usaha menumbuhkan bulu jenggot yang awalnya? Enggak ada. Ya. Itu aja. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Tampung dulu pertanyaan-pertanyaan supaya menghemat waktu. Baik, sambil menunggu. Apa hukumnya memaksa ya? Melebatkan jenggot, kan ada minyak-minyak tersendiri. Kalau dulu sendi-sendi kambing itu itu dioles-olesin. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan tujuan supaya jenggotnya lebih banyak dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu dibolehkan. Nah, itu tidak terlarang karena memang hukum penciptaan asal laki-laki itu memang dia ada jenggotnya. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin ikut sunnah Nabi, ya boleh-boleh aja, tidak masalah. Dan itu tidak dianggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena ada perintah untuk memanjangkan. Allah. Ada lagi yang lain? Sediakan waktu, nggak mau nanya kadang-kadang. Silakan, apa saja. Jadi kalau seandainya nanti ada yang berpendapat bahwa jenggot nggak boleh dipotong, nggak boleh itu pendapat juga. Sebagian para ulama juga mengatakan jangankan memotong, jangankan mencukurnya, memotongnya sedikit saja itu sudah haram hukumnya. Itu ada sebagian pendapat ulama demikian, di antara juga beberapa fatwa-fatwa para ulama di Saudi Arabia, di antara Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan beberapa para ulama-ulama yang lain. Bahkan juga para ulama-ulama salaf dulu banyak yang mengatakan bahwa mengambil sebahagian dari jenggot itu merupakan suatu kemungkaran. Bahkan maksiatul rasul juga ada yang mengatakan demikian. Tapi ya kita hargai, kan itu bahagian dari bentuk ijtihad dalam masalah fikih. Jadi jangan sampai ada orang yang memendekkan jenggotnya, nanti dia salam kepada kita, assalamualaikum, kita nggak mau jawab. Nah, ini udah salah dalam menyikapi, karena memang hukum asal dalam masalah fikih itu boleh kita berbeda pendapat dalam masalah fikih, itu tidak masalah. Allah. Nah, apa hukumnya kalau kita tidak mengamalkan fitrah tadi seperti yang lima tadi, satu, yang kedua, apakah termasuk istizah ketika orang yang mengatakan jenggot itu goblok, jenggot itu apa tuh, bahkan sampai ada satu statement jenggotnya Mas Kareng, yang sekarang kayak ini seperti jenggotnya Yahudi, itu apakah termasuk istizah? Baik. Yang pertama, kalau kita tidak mengamalkan 5 dari kesucian tadi, apakah kita berdosa? Lihat apanya, beberapa, tidak semua. Di antaranya apa tadi yang wajib? Khitan, menurut sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kalau nggak dilakukan berarti berdosa dia. Kemudian istinja, pipis nggak cebok, berdosa? Berdosa. Jadi, tapi kalau misalnya dia nggak pakai ada orang kubisnya sampai gini, muslim dia, sholat dia, apa dia berdosa?
karena hukumnya adalah sunnah memotongnya, membiarkannya juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak semua. Kemudian yang kedua terkait dengan anggapan statement-statement yang mengatakan jenggot itu goblok, bukan istihza lagi dengan dengan agama, tapi bahagian dari bentuk menentang syariat. Tidak ada ulama yang berani mengatakan seperti itu kecuali ulama yang mengaku dirinya ulama. Ada. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwasanya jenggot-jenggot orang sekarang ini itu sama seperti jenggotnya orang Yahudi, memang benar kok. Orang Yahudi dulu jenggotnya panjang, kumisnya panjang. Orang Yahudi dulu gitu, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, bahkan begini loh gitu. Gitu ya. Dan gitu jenggotnya diapain? Dikucir. Kayak apa itu kan ada itu artis-artis itu kan ada dikucir jenggotnya. Nah, maka Nabi SAW membuat perbedaan kepada kaum muslimin supaya nggak sama-sama mereka. Orang Yahudi panjangkan jenggot, panjang kumis, kita panjangkan jenggot, potong kumis. Nah, gitu dia. Jadi kalau dikatakan jenggotnya sama seperti orang Yahudi, ya nggak apa-apa kalau sama seperti orang Yahudi. Nabi memerintahkan kita untuk berbeda, sama jenggotnya, tapi bedanya di mana? Di sini bedanya. Tapi Allah alam, intinya memelihara jenggot tidak sampai wajib. Siapa? Ada seorang suami, dia pakai jenggot sedikit aja gitu ya Pak, tapi istrinya enggak suka. Cari istri lain yang suka Bapak. Wah, itu tinggal memberikan pemahaman saja Pak. Ya, pahamkan. Memang ada gitu Pak. Ada yang enggak suka dia. Jujur kali lah ini kok nyarisi gitu kan. Itu karena tidak paham saja, pahamkan. Tapi jangan sampai nanti dia merajuk, dia bilang aku pokoknya kalau bapak pakai jenggot aku minta cerai. Ya udah cerai aja kita. Itu enggak bijaksana, ya enggak apa-apa. Artinya ini kan masalah jenggot ini masalah khilafiyah, masalah fikih. Jangan sampai gara-gara ini nanti terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Ada orang cerai gara-gara jenggot. Ini enggak bijaksana dalam menyikapinya. Tinggal dinasihatkan saja Pak ya. Ya tinggal dinasihatkan aja. Sampaikan bahwasanya saya kira saya tutup dia. Ada perkataan salah seorang ulama salaf namanya Ibrahim bin Adham. Ada orang yang menghina jenggotnya, orang Yahudi menghina jenggotnya. Dia bilang gini, karena jenggotnya itu enggak banyak, sedikit tapi jelek lagi. Dia bilang gini, "Hai," katanya, "jenggotmu itu lebih jelek daripada ekor anjing." Itu kata Yahudi. Apa kata beliau? Biar jenggot ini lebih jelek daripada ekor anjing, tapi dengan jenggot ini mudah-mudahan Allah ridha kepada aku, enggak masalah. Itu kan saking besarnya cinta terhadap sunnah Nabi SAW. Ya kita kan nggak tahu main mana yang Allah ridha kepada kita. Allah alam. Baik, kira cukup sampai sini kajian kita, sudah masuk waktu isya. Demikian, terima kasih subhanallah wa bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.